Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Nusa Sentosa Farm. Pada kesempatan hari ini saya sudah bersama dengan Mas Reza. Nah, kita berbincang-bincang sedikit mengenai program tabungan kurban yang selama ini sudah kami terapkan di kandang sapi Nusa Sentosa Farm. Nah, Mas Reza, Ya. Untuk program tabungan kurban menjelang Idul Adha gimana nih Mas? Kalau kita lihat kan sudah kurang lebih 3 bulan lagi ya Mas ya, jelang Idul Adha. Nah, program tabungan kurbannya gimana? Masih bisa atau enggak? Nah, kalau untuk program tabungan kurban itu kan kita hanya di periode 1 sama di periode 2 nih Mas. Ya. Nah, untuk periode 3 itu adalah setelah Idul Fitri. Nah, itu udah nggak masuk ke program tabungan kurban. Nah, kekurangannya adalah jika nggak masuk ke tabungan kurban itu harga akan lebih mahal. Karena nanti kita di periode 3 atau setelah Idul Fitri itu kita akan ada kenaikan harga. Lalu setelah itu jika tidak ikut program tabungan kurban ya sapi kita nggak ada garansi bobot nih Mas. Jadi yang kita jual itu bukan target bobot lagi, tapi udah bobot sapi yang sekarang timbangan terakhir gitu. Jadi setelah Idul Fitri itu kita akan mulai periode 3 dan itu mulainya adalah jual sapi tanpa program tabungan kurban. Jadi kita udah nggak ada kontrak lagi, kita hanya jual sesuai bobot yang terakhir sapi itu ditimbang kayak gitu. Oh, berarti udah begitu Idul Fitri udah nggak ada lagi program tabungan kurban ya Mas ya? Betul. Nah, paling kalau seandainya ada transaksi jual beli pun jual beli untuk Idul Adha secara langsung ya Mas ya? Betul. Jadi kita udah nggak ada report timbangan tiap bulan karena kan sisa cuma berapa bulan doang kan Mas. Ya. Gitu. Jadi belinya pada saat itu ya bobot saat itu kayak gitu. Oh iya Mas, apa sih yang membedakan periode 1, periode 2, dan periode 3? Oke, kalau untuk yang membedakan periode 1, periode 2, sama periode 3 adalah dari harga jualan nih Mas. Yang periode 1 itu harga jual kita itu bakal jauh lebih murah. Dan harga periode 2 itu naik. Dan di periode 3 itu harga pakainya adalah harga Idul Adha. Jadi perbedaannya di harga yang pertama. Nah, untuk perbedaan lainnya adalah periode 1 dan periode 2 itu masih masuk ke program tabungan kurban. Kalau untuk yang periode 3 ini adalah secara nggak langsung bisa disebut beli sapi dadakan lah, tapi nggak terlalu dadakan gitu. Tapi nggak dapat report tiap bulan, kita udah nggak pakai kontrak target bobot, juga kita hanya jual sapi pada timbangan terakhir aja. Jadi jual beli biasa ya Mas ya? Betul. Jual beli biasa ya. Nah, berarti kalau saat ini kita baru memasuki bulan Ramadan ya Mas. Berarti masih ada kesempatan lagi dong Mas? Betul. Beberapa hari lagi ya Mas ya? Betul. Atau beberapa minggu lagi Iya. sampai Idul Fitri ya Mas ya? Iya. Hamin satu Idul Fitri apa Idul 1? Hari Ya, H ini? H+1 lah kita baru ke periode 3-nya. Oh gitu. Berarti setelah itu jual beli biasa dan tidak ada program tabungan kurban. Betul. Nah, jadi buat teman-teman mumpung masih ada kesempatan nih untuk ikut program tabungan kurban di Nusaku. Nah, dan harga pun masih harga periode 2 ya Mas ya? Ya, kalau untuk saat ini kita masih pakai harga periode 2 dan masih masuk ke program tabungan kurban. Dan masih bisa program tabungan kurban yang mana harga periode 2 dan harga periode 3 itu jauh lebih murah ya Mas ya? Jauh lebih murah. Ketimbang harga periode 3. Tapi tetap harga periode 3 pun tetap murah ke harganya. Betul. Dibandingkan yang lain-lain lah. Iya. Jadi tetap Nusa Sentosa Farm tuh memberikan harga yang terjangkau untuk para sohibul kurban yang ingin berkurban. Nah, tapi untuk saat ini mumpung masih ada kesempatan, ayo sama-sama kita manfaatkan program tabungan kurban yang ada di Nusa Sentosa Farm. Nah Mas, kalau untuk saat ini berarti kan masih bisa program tabungan kurban ya Mas. Nah, sedangkan waktunya mepet sama Idul Fitri nih Mas. Iya. Itu kemungkinan untuk mereka datang ke sininya kan ke kandang rada sulit ya Mas. Iya. Karena mengingat Idul Fitri dan kebanyakan juga orang-orang pada mudik nih Mas. Iya. Bisa nggak by phone aja Mas? Nah, kalau misalnya itu sih kita sangat terbuka ya. Misalnya mau buy online, tapi tetap kita menyarankan untuk datang ke kandang. Tapi kalau emang tetap nggak bisa gitu, harus by phone atau apa ya, kita sih oke aja gitu Mas. Tetap kita kasih pilihan sapinya, kita videokan, kita fotokan kayak gitu Pak.
Tapi yang penting adalah di target bobotnya itu. Jadi nggak percaya ini masa sapi segini 400 kilo gitu, nggak perlu kan? Karena tabungan kurban itu misalnya kita kasih target bobot 400, yaitu kita tuangkan pada MOU dan kita jamin sampai data itu di 400 gitu. Jadi walaupun secara online itu ya aman gitu, karena kita tetap ada kontrak dan lain-lainnya. Itu sebelum periode 3 ya. Nah, kalau sudah memasuki periode 3 nih Mas, otomatis kita udah nggak bisa program tabungan kurban lagi. Itu proses pembeliannya gimana tuh Mas? Kalau untuk proses pembeliannya sih kita masih sama ya Mas. Kita masih bisa dalam bentuk DP dulu, terus dicicil selama ya sisa waktu lah gitu. Tapi kita bedanya adalah kita nggak ada kontrak yang kita menjanjikan target bobot. Karena kita udah menjualnya adalah bobot terakhir dari sapi tersebut. Jadi ini target bobotnya nanti 800 ditimbang di amin 2 minggu, itu enggak. Jadi kita ini bobot terakhirnya segini gitu. Jadi perbedaan adalah sapinya ya pakai bobot terakhir kayak gitu. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman, mumpung masih ada program tabungan kurban, mari sama-sama kita manfaatkan program tabungan kurban ini. Datang langsung ke kandang sapi Nusa Sentosa Farm, pilih sapinya, jangan hanya memerlukan DP 30% ya Mas ya. Betul. 30% dari harga sapi tersebut ya Mas ya. Iya. Datang ikuti program tabungan kurban, dan tiap bulannya ada report perkembangan sapinya itu. Nah, sekian. Terima kasih teman-teman. Sekian bincang-bincang dari saya bersama Mas Reza mengenai program tabungan kurban. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.